inna fil jasadi mudghah idza salahat salahatil jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhawat, jamaah manaqib sultanul awliya wa tajul asliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani qaddasallahu sirrah, khususnya kita yang hadir di majelis yang penuh berkah, majelis yang mengundang dan mengandung keridhaan Allah, majelis yang mampu menarik turunnya rahmat dari Allah, majelis yang mampu menolak turunnya bala dari Allah, majelis yang sangat dicintai oleh para kekasih Allah, majelis yang dirindukan dihadiri oleh para malaikat-malaikat Allah. Kita bersyukur pada detik ini Allah takdirkan kita berkumpul dalam rangka kita bersama-sama belajar untuk khidmat di dalam mengikuti tuntunan bimbingan daripada Syekh Mursyid guru kita Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin. Pertama-tama yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, para ustadz, para mubalik, mubalighah, berkhusus yang kami hormati ketua Yayasan Serba, ketua Lembaga Dakwah Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Karwil Tangerang Raya dan seluruh jajaran kepengurusannya yang saya hormati, para ustaz, sesepuh, semua ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kita bersama-sama dikumpul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokah karamah Syekh Mursyid dari berbagai daerah kita datang. Kami dari satu pulau yang jauh di tengah belantara Kalimantan, di sebuah pulau kecil, desa daerah yang kecil, cuma pulaunya yang terbesar, Pulau Kalimantan Tengah. Tapi kami tinggal di satu kabupaten kecil di daerah wilayah Kalimantan Tengah yang bernama Kabupaten Barito Utara. Ibu kotanya Muara Tewe. Dan alhamdulillah kita bisa berjumpa, berkumpul di tempat ini, itu semua adalah barokah karomah daripada Syekh Mursyid. Mungkin seandainya saya tidak berthariqah Suryalaya atau bapak-bapak, ibu-ibu tidak juga berthariqah Suryalaya, insya Allah kita tidak berjumpa di tempat ini. Berarti secara hakikat kita berkumpul berjumpa di tempat ini, hakikatnya adalah barokah karomah Syekh Mursyid. Maka alhamdulillah ini satu anugerah yang besar, yang jauh di seberang pulau bisa berkumpul di tempat ini. Tentunya ini adalah satu keistimewaan, satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para kekasih-kekasihnya.
kita semua para ikhwan adalah orang-orang yang belajar agar bisa menata diri, menata hati, membersihkan qalbu sampai akhir hayat kita. Terus kita belajar, dan ini yang termasuk di dalam hadis Rasulullah, menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Kalau kita pahami thalabul ilmi hanya sekedar duduk di pondok pesantren, kira-kira bapak-bapak yang umur 70 mau dah masih duduk di pondok pesantren? Kumpul dengan santri-santri yang masih umur 15 tahunan. Kita duduk di pondok pesantren Suryalaya, dimanapun kita, walaupun berada di pelosok bumi ini, yang dia masih mengikuti tuntunan daripada Syekh Mursyid Abah Ano, semuanya kita adalah santri Suryalaya. Kita semuanya santri, Pak, tapi nyantrinya tidak duduk di pondok. Kalau duduk di pondok mungkin kita mikir, saya kerja, anak saya banyak, istri saya dikit, bagaimana saya? Kalau saya tinggal di sana, pasti kita sudah hitung-hitungan. Nah, maka di Suryalaya kita tidak seperti pondok pada umumnya. Dan kalau kita yang sudah umur 60 ke atas mau mondok pun tidak diterima lagi, Pak. Mohon maaf, Mbak, sudah kadaluarsa. Bagaimana mau mondok, mau belajar nausara fa'ala yaf'ilu fa'lan bahwa fa'ilun. Beliau masih mikir kredit belum lunas, anak yang kuliah belum bayar, belum lagi nukat beli obat-obat untuk penyakit dia sendiri. Jadi kita bersyukur kita memiliki seorang guru yang membimbing kita ini tidak banyak aturan. Coba kita renungkan para ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, coba kita pelajari, kita introspeksi, kita koreksi apa aturan di Suryalaya kira-kira yang mengikat kepada kita sehingga menyulitkan kita. Ada enggak, Pak? Silahkan Pian lihat. Pian mau kaya boleh enggak? Abah ada enggak ngelarang murid-muridnya jangan kaya? Tidak ada. Sampean mau jadi pejabat, mau jadi presiden pun tidak dilarang. Walaupun tanggung jawabnya orang sebagai pemimpin itu sangat besar di hadirat Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian satu saat akan jadi pemimpin dan satu saat akan ditanya tentang orang-orang yang kalian pimpin. Tidak ada dilarang. Kita mau beli mobil mewah silahkan. Tidak ada larangan di pondok pesantren Suryalaya. Cuma yang saya pelajari, saya lihat hanya satu yang Abah ingatkan. Apa yang dari Abah tidak boleh dirubah. Coba saya lihat itu. Apa yang dari Abah tidak boleh berubah. Tuntunan daripada Syekh Mursyid di dalam kitab Uqudul Juman ini harga mati, kitab pusaka para ikhwan wal akhwat TTN Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Jangan ditinggal itunya, Pak. Kalau dahulu itu TKN Pondok Pesantren, TKN Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah Suryalaya, itu dulu. Kenapa harus ditambah Suryalaya, kok tidak cukup pada TKN saja? Karena TKN ada juga bukan Suryalaya, yang silsilah kemursyidhan bukan dari Syekh Abdullah Mubarak, Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon. Ada lagi melewati Syekh Abdul Karim Banten dan yang lain daripada beliau.
Nah, kenapa sekarang kok harus ditambah TKN Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya? Karena setelah kewafatan Abah, banyak yang sudah mengatasnamakan Suryalaya, di dalamnya bukan Suryalaya. Jadi yang kawin bukan yang asli Tasikmalaya. Nanti sampean ketemu, oh saya sampean siapa Pak? Ikhwan siapa? Oh saya Ikhwan TKN apa? Suryalaya. Oh iya. Ngomong-ngomong 15 menit kemudian, oh Suryalayanya yang sana. Oh lain sampean. Beda dengan saya. Tadi sudah senang alhamdulillah ketemu satu silsilah guru sampai dari Abah Anom sampai Rasulullah. Ini abahnya sudah pindah. Nah jadi tolong itu para ikhwan, kecil kelihatannya, tapi ini sangat besar pengaruhnya. TKN Suryalaya, Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Sama ini para ikhwan wal akhwat, saya juga sering mendengar bahasanya sangat ringan tetapi pengaruhnya besar. Kadang-kadang ikhwan ini menyebut torikot ini torikot qadariyah. Tidak ada torikot qadariyah itu. Sampean cari ke seluruh penjuru bumi ini, tidak ada namanya torikot qadariyah. Ketika sampean menyebut torikot qadariyah, disalahkan orang, tidak salah orang. Karena qadariyah bukan torikot. Dia mengatakan qadariyah itu adalah sesat. Akhirnya kita kecewa karena kesalahan ucapan kita sendiri jadi bumerang bagi kita. Dia mengatakan Pak, qadariyah itu sesat. Yang salah siapa kira-kira? Kita yang salah menjawab pertanyaan daripada orang itu. Qadariyah itu bukan thariqah. Qadariyah itu adalah firqah mufsidah di dalam tauhid. Madhab yang sesat di dalam tauhid namanya madhab qadariyah, madhab mujassimah, madhab khawarij, madhab syiah, madhab mu'tazilah, madhab mulahid. Itu di dalam tauhid. Dia bukan, kalau kita ini bukan tauhid, kita tasawuf qadiriyah. Kan sedikit ini, tapi pengaruhnya besar.